Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Farida Adira dengan NIM 2210526049 ingin mempresentasikan mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan judul unit melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Nah, untuk pembahasan pertama ini akan dibahas unit kompetensi 1. Nah, perusahaan yang akan saya ambil untuk pelatihan dan pengembangan SDM ini ialah industri yang bergerak di bidang retail dengan nama Supermart, dengan lokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16 Padang, dengan telepon 0751 14045, dengan website www.supermart.co.id. Nah, untuk visi dan misi perusahaannya, yaitu visinya menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas dan pelayanan terbaik. Untuk misinya, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas, serta menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Nah, langkah-langkah yang pertama itu mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan pekerja. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan. Serta yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Pada unit kompetensi 1 ini akan dibahas beberapa elemen kompetensi. Salah satunya elemen kompetensi pertama yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan pekerja. Nah, sarana dan prasarana itu diperlukan untuk proses pembelajaran dan pengembangan di inventaris sesuai program pembelajaran dan pengembangan yang akan dilakukan. Yang kedua, itu sarana dan prasarana yang belum tersedia dilengkapi berdasarkan ketentuan yang berlaku di organisasi. Serta yang ketiga, keseluruhan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan disiapkan berdasarkan prosedur operasi standar. Selanjutnya, daftar peserta pembelajaran dan pengembangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis sasaran program. Daftar peserta dan instruktur yang telah ditetapkan diundang sebagai prosedur operasi standar organisasi. Selanjutnya, peserta dan instruktur yang telah diundang dikonfirmasi sesuai prosedur operasi standar dan organisasi. Selanjutnya yang terakhir, itu sarana dan prasarana tersebut untuk peserta dan instruktur yang telah dikonfirmasi disiapkan sesuai prosedur operasi standar. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan pekerja. Nah, pada perusahaan Supermart ini pelatihan yang akan diangkat yaitu pelatihan pramuniaga. Terdiri dari 10 calon peserta pelatihan dengan itemnya ada instruktur pelatihan, peserta pelatihan, perlengkapan pelatihan seperti proyektor, sound system, whiteboard, materi pelatihan, alat dokumentasi, serta training kit seperti pointer, spidol, dan penghapus, serta tempat dan konsumsi tempat pelatihan seperti kelas dan konsumsinya seperti snack dan air mineral. Dan administrasi pelatihannya yaitu ada daftar hadir pelatihan, daftar hadir peserta pelatihan, post-test dan pre-test, serta laporan hasil pelatihan. Dan yang terakhir, item yang akan dipersiapkan dalam sarana dan prasarana pembelajaran pengembangan pekerja ini yaitu pelaksanaannya, ditentukan harinya, tanggalnya, serta jamnya. Nah, yang pertama ini akan dibahas SOP atau Standar Operating Prosedur Pelatihan Pramuniaga. Aktivitasnya dimulai oleh Human Resource GM mengajukan draft pelatihan karyawan. Jika disetujui oleh HR General Manager, itu akan dilakukan jadwal pelatihannya serta staff training memberikan pre-test. Pretest tersebut diberikan pada saat pelatihan. Nah, staff training mengkoordinasikan pelatihan
pelaksanaan pelatihan, serta staff training memberikan post-test. Setelah memberikan post-test, staff training tersebut akan memberikan soal yang sama kepada peserta dengan memberikan soal post-test. Dinilai sejauh mana peserta memahami dari isi pelatihan yang telah diberikan. Nah, ketika lulus, staff training membuat laporan kegiatannya. Selanjutnya itu di terakhir, staff training memberikan laporan pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan. Jika peserta yang sebelumnya itu dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dibuat pembuat laporan kegiatannya. Jika tidak, akan dikembalikan lagi kepada HR manager untuk dibuat kembali jadwal pelatihan yang baru. Nah, untuk daftar peserta dan undangan itu terdiri dari kepala toko, HRD manager, supervisor di bagian PPSDM, dan 10 calon peserta pramuniaga. Nah, di samping ini adalah contoh undangan untuk undangan pelatihan pramuniaga yang akan dilaksanakan. Nah, setelah kita bahas di elemen kompetensi pertama tadi tentang mempersiapkan sarana dan prasarananya, yang kedua ini kita melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan. Nah, apa aja yang akan dibahas, yaitu tata urutan penyampaian instruktur ditetapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan, serta keseluruhan modul dan bahan pembelajaran dan pengembangan disampaikan sesuai dengan program sasaran pembelajaran. Serta yang ketiga, itu hasil pelaksanaan pembelajaran, pengembangan didokumentasikan sesuai prosedur operasi standar. Nah, di samping saya ini adalah contoh silabus pada program pelatihan pramuniaga pada PT Supermart. Untuk tanggalnya akan diadakan pada tanggal 28 November 2022 dengan deskripsi pelatihannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keahlian dan sikap para pelamar pekerjaan sebelum diterima kerja. Tak hanya itu, sebelum diterima kerja, pelatihan ini juga dapat mendapatkan pengetahuan lebih lanjut mengenai kegiatan. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang di tempatnya lantai 2 PT Supermart. Nah, sasaran program tersebut setelah mengikuti training diharapkan peserta mampu melakukan perawatan dan kebersihan, mengetahui cara menyambut pelanggan ketika datang, pengecekan barang kadaluarsa atau expire, menerima barang DC atau TC, serta melakukan pengecekan stok barang. Kalau untuk metode pelatihan yang kita ambil, itu pembahasan materi, games, refreshing, serta diskusi. Nah, siapa aja nih yang hadir dalam peserta pelatihan kali ini? Yaitu support training area Padang, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelatihan calon peserta staf baru yang akan bekerja pada PT Supermart, serta mengawasi dan melatih staf tersebut. Nah, untuk 10 peserta pelatihan pada pramuniaga PT Supermart, yaitu ditrainer oleh Taufik Hidayat, dengan pengalaman kerja 2 tahun sebagai trainer dan memiliki kemampuan public speaking, template design dan coaching, dan garis besarnya pembahasannya seperti service excellent dan pelayanan prima. Nah, seperti di sebelah ini adalah contoh modul pembelajarannya yang akan dibagikan pada saat pelatihan. Nah, pelatihan pramuniaga tersebut itu akan diberi pelatihan seperti service excellent, seperti pelayanan prima. Nah, setelah diberikan modul pembelajaran, daftar peserta hadir tersebut bisa dilihat pada layar, yaitu peserta hadir tepat waktu sebelum acara dimulai. Nah, ini adalah dokumentasi saat pelatihan dilakukan, yaitu pelatihan pramuniaga tahun 2022. Selanjutnya ada soal pretest dan posttest.
Nah, soal pretest dan posttest ini adalah soal pretest akan diberikan kepada calon pramuniaga itu sebelum diadakannya pelatihan. Jadi kita menilai seberapa paham atau seberapa pengetahuan calon pramuniaga itu sebelum melakukan kegiatan pelatihan. Nah, soal posttest ini adalah soal yang akan diberikan setelah peserta pramuniaga itu melaksanakan kegiatan pelatihan. Jadi bisa menilai seberapa mampu diserap untuk materi yang akan diberikan kepada calon pramuniaga. Nah, selanjutnya itu kita mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama itu format evaluasi pembelajarannya dan pengembangan didesain sesuai dengan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Serta yang kedua, proses evaluasi reaksi terhadap proses keseluruhan pelaksanaan pembelajaran pengembangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi. Yang ketiga, proses evaluasi pembelajaran peserta dilakukan sesuai prosedur operasi standar. Dan yang keempat, proses evaluasi perubahan perilaku peserta dilakukan berdasarkan prosedur operasi standar organisasi. Dan yang terakhir, direkomendasi hasil evaluasi secara menyeluruh dibuat sesuai dengan prosedur operasi standar organisasi. Nah, ini adalah form untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana menerapkan teknik komunikasi yang baik dan cara melayani konsumen. Untuk kebijakannya yaitu karyawan yang telah mengikuti pelatihan dievaluasi oleh kepala unit dengan mengetahui staf personalianya. Untuk prosedurnya setelah mengikuti kegiatan akan dilakukan evaluasi kepada kepala unit terkait mengetahui bidang diktat dan melakukan sosialisasi hasil pelatihan tersebut. Dan untuk pelatihan dengan judul unit melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan pada UK1 telah selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.